Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersyukur kita kepada Allah karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi pada kesempatan hari ini. Salawat beringan salam tak lupanya kita sampaikan kepada junjungan umat, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang kami hormati Ibu dosen pengampu kita yaitu Ibu Berhazizah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kreativitas anak usia dini. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami terkait materi teori-teori yang melandasi proses kreatif. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Dina Irfanda dengan NIM 210220113. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Insanillah Audia Fajar dengan NIM 210220143. Dan yang ketiga ada Maharani dengan NIM 2102273. Dan yang terakhir ada Sahrani Asifa dengan NIM 22022165. Baiklah, untuk materi pertama yaitu terkait teori-teori yang melandasi proses kreatif yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Maharani. Kepada Maharani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai teori-teori yang melandasi proses kreatif. Selanjutnya, yang pertama yaitu teori Wallace. Tahun 1900, kreativitas dapat muncul dalam proses 4 tahap yang berkelanjutan mengalir dalam diri manusia. Menurut Westberg, tahun 2006, Wallace mendasarkan teorinya terhadap laporan yang ditulis oleh individu yang memiliki prestasi kreatif seperti Poincar dan Herman von Helmont. Wallace memberikan saran kepada pemikir yang berdasarkan laporan ini. Jika dari istirahat yang berhenti berpikir secara total dan membiarkan pikiran tidak sadar yang melakukan pekerjaannya. Yang kedua yaitu teori belahan otak kiri dan kanan. Menurut psikolog, manusia memiliki dua bagian otak pada otak dan memiliki kekhususan dalam fungsinya. Belahan otak kiri fungsinya lebih dominan dalam hal penalaran abstrak dan bahasa, sedangkan belahan otak kanan lebih dominan dalam visual dan persepsi, intuisi, dan mengungkapkan emosi. Pikiran kreatif dihasilkan melalui pelatihan yang diadakan secara bebas serta pesan kesadaran dan bawah sadar. Artinya, kreativitas itu sendiri dihasilkan dan terintegrasinya kemampuan kedua belahan otak menghasilkan prosedur mental yang istimewa yang dapat mengungguli kemampuan kerja belahan otak masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Maharani. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait menyusun teori-teori yang melandasi proses kreatif yang akan dijelaskan oleh Rani. Kepada Rani dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu menyusun teori-teori yang melandasi proses kreatif. Yang pertama yaitu yang dimana Wallace menyatakan adanya 4 proses kreatif, diantaranya yang pertama yaitu persiapan, di mana persiapan merupakan adanya diri seseorang agar dapat memecahkan masalah dengan cara berpikir, mencari jawaban, bertanya kepada orang lain atau cara lainnya. Yang kedua yaitu inkubasi, yang dimana kegiatan mencari dan mengumpulkan data, lalu berhenti sejenak.
Seseorang terlihat seperti melepaskan diri dari masalah tersebut, namun memasukkannya ke dalam alam prasadar, dan tahap ini penting untuk memunculkan sebuah inspirasi. Yang ketiga yaitu iluminasi, yang dimana adanya tahap timbulnya inspirasi atau gagasan baru dan terdapat proses psikologi. Dan yang keempat yaitu verifikasi atau evaluasi, yaitu adanya memadukan ide dan kreasi baru dengan realitas, serta perlu adanya pemikiran yang kritis dan konvergen. Dengan kata lain, proses divergensi atau pemikiran kreatif harus diikuti oleh proses konvergensi atau pemikiran kritis. Cropley dalam Utami Munandar pada tahun 1999 menekankan teori Wallace dengan menunjukkan hubungan antara proses kreatif dan produk yang akan dicapai. Yang dimana ia mengatakan bahwa pada perilaku kreatif terdapat ciri-ciri psikologis yang saling berinteraksi sebagai hasil dari berpikir konvergen dan kecerdasan manusia yang mempunyai unsur mental. Di sini, ketika dihadapkan dengan masalah yang harus dipecahkan, maka ia akan menggabungkan unsur-unsur mental hingga mendapatkan gagasan, model, tindakan, cara, melodi, ataupun bentuk. Serta, pemikiran divergen mampu menggabungkan suatu unsur-unsur dengan cara yang tidak terduga atau tidak terpikirkan sebelumnya. Faktor lain yang mempengaruhi proses terbentuknya pribadi yang kreatif, yaitu ada 4. Yang pertama, adanya motivasi. Yang kedua, adanya karakter pribadi yang terbuka terhadap pembaharuan. Yang ketiga, adanya unsur sosial. Dan yang keempat, yaitu keterampilan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, yaitu menyusun teori-teori yang melandasi proses kreatif. Menurut Roger Sperry, belahan otak kiri memiliki fungsi yang berbeda dengan belahan otak kanan. Yang dimana otak kiri adalah otak rasional, sementara otak kanan adalah otak intuitif atau imajinatif. Corpus callosum atau CC adalah sistem sekuler yang sangat rumit dengan 300 juta neuron aktifnya. CC ini secara konstan menyeimbangkan pesan-pesan yang datang dan menggabungkan gambar yang abstrak dan holistik. Kembali ke pernyataan Wyckoff bahwa kreativitas muncul dari interaksi yang hebat antara kedua belahan otak. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat diri kita kreatif. Optimalisasi otak tidak hanya ditekankan pada otak kiri ataupun otak kanan saja, namun kedua belahan otak perlu bekerja sama. Kerjasama ini dapat meningkatkan pemahaman. Berikut tahap optimalisasi otak yaitu ada 3. Yang pertama yaitu adanya menekankan dan menyimpankan suatu informasi. Yang kedua, dapat mengubah informasi menjadi ide baru. Dan yang ketiga yaitu mengaplikasikan ide baru untuk menyelesaikan masalah. Salah satunya, cara yang dapat dilakukan adalah dengan relaksasi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sahrani Asifa telah menjelaskan materi. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait mengklasifikasikan teori-teori yang melandasi proses kreatif yang akan dijelaskan oleh Dina Irfanda. Kepada Dina dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mengklasifikasi teori-teori yang melandasi proses kreativitas. Teori yang melandasi proses kreativitas itu ada pertama yaitu teori psikoanalisa. Teori ini melihat bahwa kreativitas sebagai hasil mengatasi suatu masalah yang biasanya dimulai dari masa anak-anak. Pribadi yang kreatif biasanya dipandang sebagai seseorang yang pernah mengalami sesuatu yang traumatis sehingga menimbulkan gagasan-gagasan yang disadari dan tidak disadari bercampur menjadi pemecahan inovatif dari trauma. Nah, pada teori psikoanalisa ini, tokohnya itu ada 3. Yang pertama itu ada Sigmund Freud, di mana
Singmut berpendapat bahwa proses kreatif dan mekanisme pertahanan yang merupakan upaya secara tak sadar untuk menghindari kesadaran mengenai ide-ide yang tidak bisa diterima atau tidak menyenangkan. Tokoh yang kedua ada Ernest Chris. Ernest Chris menekankan bahwa mekanisme pertahanan regresi masih sering muncul dalam tindakan kreatif. Jika seseorang bisa melakukan regresi ke kerangka berpikir atau pola perilaku seperti anak, rintangan antara alam pikiran sadar dengan alam pikiran tidak sadar menjadi berkurang. Dan bahan yang tidak disadari yang lebih mengandung benih kreativitas yang menembus ke alam kesadaran. Pada teori ini juga mengatakan bahwa orang yang kreatif adalah mereka yang dapat membangkitkan bahan dari alam pikiran bawah sadar mereka. Dan tokoh yang terakhir yaitu ada Clark Jung, di mana Clark Jung berpendapat bahwa ketidaksadaran memainkan peranan yang penting dalam kreativitas tingkat tinggi. Alam pikiran yang tidak disadari dibentuk oleh masa lalu pribadi. Dengan adanya ketidaksadaran kolektif yang akan menimbulkan penemuan, teori, seni, dan karya baru lainnya. Teori yang kedua yaitu ada teori humanistik. Teori humanistik ini melihat bahwa kreativitas sebagai hasil dari kesehatan psikologis tingkat tinggi. Kreativitas berkembang selama seseorang masih hidup dan tidak terbatas pada 5 tahun pertama. Teori humanistik ini dipercayai oleh tokohnya bahwa selama hidup kreativitas akan terus dapat berkembang. Tokoh-tokoh dari teori ini ada dua, yaitu yang pertama ada Abraham Maslow. Maslow berpendapat bahwa pendukung utama dari teori humanistik manusia mempunyai naluri-naluri dasar yang menjadi nyata karena kebutuhan. Kebutuhan ini harus dipenuhi dalam urutan hierarki tertentu. Kebutuhan primitif yang muncul saat lahir dan kebutuhan tingkat tinggi berkembang sebagai proses pematangan individu. Kebutuhan yang dimaksud itu yaitu yang pertama ada kebutuhan fisik, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa dimiliki dan dicintai, kebutuhan akan penghargaan dan harga diri, kebutuhan akulturasi atau perwujudan diri, dan kebutuhan estetik. Tokoh yang kedua ada Claude Logard. Logard berpendapat bahwa 3 kondisi internal dalam pribadi yang kreatif adalah keterbukaan terhadap pengalaman, kemampuan untuk menilai situasi dengan patokan pribadi seseorang, dan kemampuan untuk bereksperimen. Jika seseorang memiliki ketiga ciri-ciri tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki kesehatan psikologi yang sangat baik. Orang ini dapat berfungsi sepenuhnya, menghasilkan karya-karya yang kreatif dan hidup secara kreatif. Yang ketiga itu ada teori Csikszentmihalyi. Dalam bukunya yang berjudul Creativity, Csikszentmihalyi mengkaji ciri atau faktor yang memungkinkan atau membantu kreativitas seseorang muncul dan berkembang menjadi 8 ciri. Ia menegaskan bahwa ciri yang pertama itu yaitu yang memudahkan tumbuhnya kreativitas adalah predisposisi genetis untuk ranah tertentu. Yang kedua ada minat anak untuk ranah tertentu. Yang ketiga yaitu minat anak yang melibatkan mereka secara mendalam terhadap ranah tertentu sehingga memiliki kemahiran dan keunggulan kreativitas. Selanjutnya memerlukan akses pada suatu bidang. Selanjutnya adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Selanjutnya akses ke lapangan atau access to a field. Selanjutnya ada mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman dan tokoh lain dalam bidang yang digeluti merupakan hal yang penting untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Dan yang terakhir ada orang-orang kreatif ditandai dengan adanya kemampuan mereka yang luar biasa untuk bisa menyesuaikan diri pada setiap situasi dan melakukan hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuannya. Mungkin itulah penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dina Irfanda. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kreativitas sangat penting untuk dikembangkan karena kreativitas memegang pengaruh penting dalam kehidupan seseorang, terutama pada anak-anak tentunya. Maka dari itu, kreativitas perlu dikembangkan sejak dini. Teori-teori kreativitas terdiri dari 2 teori, yaitu teori Wallace dan teori otak kiri dan otak kanan. Proses teori Wallace terdiri dari persiapan, inkubasi, iluminasi, dan
verifikasi, atau evaluasi. Sedangkan teori otak kiri dan otak kanan memiliki tahap optimalisasi otak, yaitu menangkap dan menyimpan informasi, mengubah informasi menjadi ide baru, dan mengaplikasikan ide baru untuk menyelesaikan masalah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan relaksasi. Baiklah, mungkin itulah hasil presentasi dari kelompok 4 terkait teori-teori yang melandasi proses terjadinya kreatif. Eh, dengan demikian, kami akhiri presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.